Dalam kehidupan keseharian kita ini tentu kita pernah dan sering menghadapi yang entah itu masalah, ujian ataupun musibah. Yang jelas kita sering menghadapinya. Karena di dunia ini makanul musibah, atau dalam bahasa kita disebutkan dengan tempatnya masalah, tempatnya ujian, tempatnya musibah. Oleh karena itu kita harus mengetahui apakah saja ujian yang Allah siapkan untuk kita lalui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah Allah akan memberikan hambanya sedikit ujian untuk kita lalui. Di antaranya yang pertama, al-khauf, rasa takut atau khawatir. Nah, kekhawatiran inilah yang sering kita hadapi sehingga kita ragu untuk melaksanakan sebuah perbuatan yang mungkin itu merupakan perbuatan baik. Kita selalu diuji dengan hati yang resah, gelisah, takut, galau ataupun gundah, selalu diliputi dengan hal-hal yang membuat kita takut. Jadi hadirin sekalian yang belum menikah, mungkin di antara kita merasakan rasa galau siapakah nanti calon pasangannya, dan di antara kita yang sudah menikah takut apabila kita ditinggali oleh pasangan kita. Terlebih lagi yang belum menikah takut apabila tidak mempunyai keturunan, begitupun terus selanjutnya. Yang kedua, al-ju', rasa lapar. Berbicara masalah lapar sehingga ada kalimat, besok kita makan apa? Berarti kita sedang diuji dengan urusan perut atau kelaparan. Sehingga tidak sedikit di antara kita yang sikut kiri sikut kanan, mengambil harta orang lain, menipu orang lain, bahkan korupsi hanya karena urusan perut, takut kelaparan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Harta benda merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga tidak sedikit di antara kita yang mencarinya dengan caranya sendiri, entahkah itu halal ataupun haram, baik ataupun buruk, yang penting mereka dapat mengumpulkan dengan sebanyak-banyaknya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal anfus, kekurangan jiwa. Jadi yang dimaksud kekurangan jiwa tersebut adalah cacat fisik hingga sampai pada kematian. Dan yang dimaksud oleh ujian Allah di sini adalah mengambil seseorang yang kita cintai, entah itu ke orang tua kita, anak kita, saudara kita, bahkan diri kita sendiri. Yang kelima ataupun yang terakhir, was-samarat, kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan meliputi gagal panen atau tanaman kita yang tidak dapat berbuah ataupun tumbuh. Dan apabila kita membuka lebih luas penafsiran potongan ayat tersebut adalah sebuah pedagang, sebuah pengusaha yang gulung tikar atau disebut dengan bangkrut dalam usahanya, maka ini pun termasuk dalam 5 jenis ujian. Nah, inilah 5 jenis ujian yang Allah siapkan untuk kita lalui. Tentu di balik ujian tersebut ada hikmah, ada pahala yang sangat melimpah yang Allah janjikan kepada kita semua apabila kita mampu melewatinya dengan istiqomah dan sabar. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari ceramah tersebut bahwa ada 5 jenis ujian yang Allah siapkan untuk kita lalui. Di antaranya yang pertama, rasa takut atau khawatir. Yang kedua, rasa lapar. Yang ketiga, kekurangan harta benda. Yang keempat, kekurangan jiwa. Yang kelima ataupun yang terakhir, kekurangan buah-buahan. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan pada malam kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai penutup, unsur maqalah wa tansur maqalah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.